Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi dalam program 30 hari terapi. Ini adalah materi tentang bagaimana melunasi hutang. Ini menjadi materi tersendiri teman-teman semua, mengingat banyak di antara kita yang masih memiliki hutang. Dan Anda pastikan menonton materi ini sampai habis. Teman-teman semua, poinnya adalah imajinasi. Sekali lagi, imajinasi. Kita akan mengarahkan agar hutang ini berkurang bukan bertambah, agar hutang ini menjadi ringan bukan bertambah berat. Anda setuju? Oke, caranya adalah pertama, Anda mesti baca kitab suci yang isinya bahwa kalau di dalam Islam itu ya, bahwa Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan orang itu. Nah, ini dibaca berulang-ulang untuk mensugesti pikiran bahwa masalah ini kecil, saya bisa mengatasinya. Kayak gitu ya. Ini untuk melepas beban bahwa ya Tuhan, ini masalahku berat banget. Nah, itu untuk melepas perasaan itu, melepas imajinasi itu. Jadi sekali lagi, baca kitab suci yang berisi penekanan bahwa masalah ini kecil. Atau Anda juga bisa membaca kitab suci yang kurang lebih berisi ayat-ayat tentang bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, Allah mencukupkan rizki, kurang lebih seperti itu. Anda baca berulang-ulang. Atau kalau saya itu bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua teman-teman semua, Anda bayangkan sebuah ilustrasi di mana sesuatu berkurang sampai hilang. Contoh seperti ini, Anda pernah nggak pakai semacam saringan yang sangat rapat, lalu setelah itu Anda isi dengan air. Awal-awal airnya numpuk tuh teman-teman semua. Awal-awal airnya terisi di atas saringan itu. Tapi lama-lama saringan itu kan, si air itu netes ke bawah ya, sampai kemudian habis. Bayangkan hutang Anda yang banyak netes habis, kemudian habis. Jadi imajinasi kita membayangkan ada hutang tapi dengan ilustrasi yang berbeda, ilustrasinya air, lalu hutang atau air itu lama-lama habis gitu loh, habis dengan sendirinya karena bocor ke bawah, kurang lebih seperti itu ya. Ini menjadi modal kita saat berdoa, ya Allah, kurangi hutang saya, habiskan hutang saya ya Allah, lunasi sampai hilang, kayak gitu. Tapi pada saat kita mengucapkan kata-kata itu imajinasi itu nyambung ke sana gitu loh. Jadi ngebayangin bahwa wah, kayak gitu ya, hutangnya berkurang. Jadi ada rasa lega, ada rasa tenang setelah berdoa karena memang mengimajinasikan habis, hutangnya habis gitu loh, hutangnya habis. Atau sekali lagi, saya sering membayangkan hujan deras teman-teman semua. Sampai kemudian ketika saya tampung dengan ember, itu ember tuh penuh, luber gitu kan. Lalu saya tampung lagi dengan ember berbeda, ember lain itu luber. Nah, saya pun membayangkan bahwa ya Allah, turunkanlah rizki sederas hujan yang pernah kau turunkan ke muka bumi. Wah. Kayak gitu. Jadi ya Allah, penuhi rizki saya, ya Allah penuhi. Nah ketika saya mengatakan penuhi rizki saya, itu juga ngebayangin ember terisi dengan air dari hujan yang cukup deras, kayak gitu. Udah itu penuh teman-teman semua ya. Jadi maksudnya saya itu gini, ketika Anda mengucapkan kata-kata tertentu dalam konten doa, dalam konteks doa maksudnya, itu pikiran juga Anda membayangkan sesuatu, kayak gitu ya. Jadi itu imajinasi saya yang kedua. Atau imajinasi ketika saya merasa ada masalah, ketika saya merasa sempit hati, ketika saya merasa beban hati, terutama ketika ngebayangin hutang itu, ya Allah, aku mohon angkatlah rasa sedih saya, cabutlah rasa sedih saya, cabutlah rasa cemas saya, cabutlah cabutlah beban-beban ini. Pada saat saya ngomong cabutlah, pikiran saya itu sedang ngebayangin saya sedang mencabut rumput sampai ke akar-akarnya, kayak gitu, sampai ke akar-akarnya. Jadi dicabut, wah, sampai ke akar-akarnya. Saya tuh ngebayangin gitu loh. Nah, sekali lagi teman-teman semua, penting untuk menciptakan imajinasi semacam itu pada saat berdoa gitu. Jadi nggak kosong gitu. Ya Allah, angkatlah masalah saya sambil ngebayangin masalahnya, halah itu kan. Ya Allah, lunasi hutang saya, ya Allah, sambil ngebayangin debt collector datang. Itu nggak benar, imajinasinya nggak selaras. Jadi sekali lagi teman-teman semua, bayangkan imajinasi gambaran-gambaran dalam pikiran Anda. Oke. Selanjutnya adalah Anda mesti berani menghitung berapa pengeluaran Anda setiap bulan, dan berapa total hutang Anda, baik hutang yang sedang ditagih maupun belum ditagih. Jangan pernah bilang ya Allah minimal saya dikasih sekian aja, jangan. Anda total dulu hutangnya berapa, lalu pengeluaran Anda berapa.
Oke, pengeluaran Anda berapa? Nah, pengeluaran itu teman-teman semua hitung dalam 12 bulan. Kalau seandainya 12 bulan, contoh pengeluaran Anda sebutlah 10 juta, berarti dalam 12 bulan Anda 120 juta. Oke, 120 juta. Artinya kalau Anda sekali dapat 120 juta, maka hidup Anda aman ke depan selama setahun. Dan untuk Anda dari sekarang sampai setahun ke depan, kemudian untuk tahun berikutnya Anda bisa nyari lagi dengan cara membuat sebuah bisnis yang sangat mungkin itu hasilnya di tahun depan lagi, tapi tahun sekarang ini udah aman. Lalu hutang Anda total berapa? Itu dijumlah teman-teman semua. Itulah yang Anda doakan. Kayak gitu. Jadi Anda berdoa, ya Allah, saya minta uang sekian, ya Allah berilah saya rizki sekian. Nah, kadang-kadang kita suka minta, ya Allah berilah aku rizki sekian untuk bayar hutang, tapi ngepas buat bayar hutang. Oh, begitu uang datang, sebenarnya Anda gelisah gitu loh. Kalau ini hutang saya bayarin, buat saya mana? Gitu kan? Padahal tadi bilangnya kan minta buat bayar hutang, ya itu dia, karena mintanya buat bayar hutang Anda nggak ada buat diri Anda sendiri. Nah, jadi saran saya sekali lagi, jumlah hutang ditotalin berapa, lalu kemudian jumlah ininya berapa. Nah, ini akan jadi fokus pikiran teman-teman semua. Ingat, pada saat Anda berikhtiar, mungkin Anda tidak dapat langsung tiba-tiba katakanlah misalkan 120 juta ditambah hutang 500 juta berarti 620 juta. Tidak mungkin tidak tiba-tiba Anda dapat 620 juta. Enggak. Anda mungkin dapat dulu 12 juta, dapat dulu kemudian 50 juta, seperti itu. Dan ingat teman-teman semua, setiap kali Anda mendapatkan uang itu, bersyukurlah, jangan bilang, ya kok cuma segini, ya ini mana cukup gitu lah. Enggak, berterima kasihlah. Alhamdulillah ya Allah, rizkimu sangat besar. Alhamdulillah ya Allah. Nanti teman-teman semua, lama-lama Anda nggak akan sadar. Pertama, Anda nggak akan sadar masalah pengeluaran tidak lagi jadi masalah. Jadi Anda kayak oh ya lupa ya, kemarin tuh ternyata kita makan dari mana ya, itu bakal begitu. Bakal begitu seolah-olah iye. Enggak, maksudnya itu Anda insya Allah mengalami itu. Jadi ketika Anda fokus kepada 620 juta tadi, lalu Anda dapat sekian, itu nggak sadar urusan finansial Anda beres, dalam pengertian tidak menjadi isu di pikiran lagi, karena fokus pikiran Anda ke 620 tadi. Oke, lalu kemudian hutang teman-teman semua Anda bayar dengan cara mencicil. Dengan cara mencicil itu kalau hutang-hutangnya besar. Ingat teman-teman semua, berdoalah untuk dijaga kehormatan. Oke, dijaga kehormatan sama Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu yang memegang nyawaku, yang memegang nyawa anak-anakku, yang memegang matiku, yang memegang akhiratku. Aku mohon kepadamu ya Allah, jagalah kehormatanku ya. Jadi meskipun misalkan Anda belum bayar hutang, tapi Anda tetap terhormat. Nah, maka nanti teman-teman semua, aduh ini kayak sok prediksi banget gitu ya. Tapi poinnya begini, setelah itu Anda akan mendapatkan ketenangan. Mungkin Anda masih berhutang, tapi Anda tenang. Nah, ketenangan inilah modal kita untuk kemudian menambahkan income, mendapatkan income, kayak gitu ya, untuk berikhtiar. Maksud saya itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman semua, setelah Anda tadi menghitung, lalu Anda tanyakan, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan income 620 juta dalam 1 tahun ke depan. Itu ditulis setiap mau tidur, bahkan setiap mau sholat, setiap setelah sholat. Ya Allah, apa yang perlu saya lakukan agar mendapatkan income 620 juta dalam 1 tahun ke depan. Kayak gitu ya. Ya Allah, apa yang perlu saya lakukan? Siapa yang perlu saya temui untuk belajar? Bisnis apa yang perlu saya kerjakan? Oke, kurang lebih seperti itu. Ingat teman-teman semua, yang Anda butuhkan adalah ide. Anda tidak butuh uang. Karena dikasih uang pun kalau Anda nggak punya ide, ini bisa habis nggak jelas. Sekali lagi, Anda butuh ide, butuh hidayah. Nah, ketika Anda bertanya, ya Allah, apa yang perlu aku lakukan untuk menghasilkan income sekian? Hakikatnya Anda butuh hidayah, benar? Dan yang maha tahu, yang maha berilmu itu Allah. Jadi dekati Allah. Nah, setelah ini gimana? Anda tulis kebiasaan Anda, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ngapain aja. Tulis kebiasaan Anda, dari bangun tidur ngapain. Bila Anda merasa ada perbuatan-perbuatan yang katakanlah jadi dosa juga enggak, jadi pahala enggak, tinggalin. Kalau misalkan jadi dosa, ya udah, itu udah pasti tinggalin, gitu kan, tinggalin. Nah, lalu Anda tambahkan dengan tindakan-tindakan yang baik. Sederhananya teman-teman semua, daripada Anda misalkan bangun tidur kemudian lihat-lihat berita, udahlah bangun tidur Anda ngepel, cuci piring, cuci baju gitu ya. Walaupun Anda laki-laki, oke, lakukan, bantu istri kayak gitu. Oke? Poinnya ke sana. Jadi Anda tingkatkan
Saya menyebutnya meningkatkan energi baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk tinggalin, kebiasaan-kebiasaan baik tingkatkan. Jadi gini teman-teman semua, ketika Anda punya hutang, berarti Anda punya beban, berarti sebenarnya nggak sadar Anda punya kebiasaan tertentu. Nah, ketika Anda ingin melepas beban itu, dan Anda ingin menambah income, Anda mesti punya satu kebiasaan yang sangat besar gitu, yang sangat bagus, yang sangat nilainya itu positif sekali gitu loh. Nah, ini kan berarti harus ada peningkatan. Paham ya? Harus ada peningkatan. Jadi, semakin meningkat energi Anda yang Anda lakukan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditambahkan, maka semakin cepat terjadinya terwujudnya impian Anda. Sekali lagi, ini penting teman-teman semua untuk meningkatkan energi, ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, lalu tambahkan kebiasaan baik menjadi semakin banyak, meskipun beresin rumah. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya Anda mensugesti ke diri sendiri bahwa saya bisa. Nah, ini penting teman-teman semua. Cara saya untuk mensugesti ke diri sendiri saya bisa adalah saya nyebutin rumput. Mungkin terlihat sepele bagi yang lain. Buat saya ini penting nyebutin rumput. Jadi saya punya halaman di rumah itu berapa saya lupa lah ya. Saya nyebutin rumput, terutama nyebutin rumput. Kalau misalkan halaman itu memang banyak rumputnya, rumput liar ya saya bersihkan sampai habis. Kenapa? Karena karena menyelesaikan pekerjaan bagi saya jadi isu utama. Saya sering menunda kemarin. Oke, kadang saya sering merasa bosan kemarin. Saya tidak konsisten kemarin. Sehingga saya mensugesti diri, saya bisa menuntaskan. Nah, akhirnya tantangan saya adalah mencabuti rumput. Oke, membersihkan halaman rumput. Atau katakanlah sekedar ngepel. Mungkin Anda bisa ambil ngepel, cuci piring. Bayangkan misalkan cuci piring-piring kotor itu sebagai sebuah masalah, lalu Anda menyelesaikannya. Dan ketika selesai sugestikan, saya bisa, saya menuntaskan. Kayak gitu, itu mensugesti teman-teman semua. Nah, ini kemudian menjadi penting ketika Anda punya satu aktivitas yang positif, tapi kemudian ada rasa bosan dan sebagainya. Cepat-cepat sugestikan, saya bisa, saya menuntaskan. Oke, selanjutnya adalah setelah Anda mengatakan saya bisa, penting juga teman-teman untuk menulis apa yang Anda syukuri di hari itu. Ini dilakukan sebelum tidur dan setelah tidur. Sebelum tidur Anda tulis apa yang Anda syukuri, ucapkan terima kasih, atau bahkan teman-teman semua, sampai Anda tertidur Anda zikir. Kenapa Anda berzikir? Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Kayak gitu ya. Jadi Anda bersyukur kepada Allah dengan banyak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sebelum tidur sampai Anda tertidur. Itu luar biasa banget. Lalu setelah Anda bangun, kemudian Anda menuliskan lagi apa yang Anda syukuri, atau sekali lagi, atau zikir. Jadi menuliskan apa yang Anda syukuri dan zikir, sebenarnya lebih baik zikir, karena zikir wujud rasa syukur itu. Sementara menuliskan hanya bentuk kesadaran. Nah, kalau udah zikir itu udah keamalan, kayak gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak memaksa, apa yang Anda nyaman aja, minimal Anda menuliskan apa yang Anda syukuri, minimal ke sana. Nah, teman-teman semua, ketika Anda mampu bersyukur, ya Allah terima kasih atas nafas ini. Ya Allah luar biasa, ini nafas sangat lega, dan saya dapat oksigen yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan diri saya. Teman-teman semua, pada saat itu potensi-potensi keburukan yang sebenarnya mesti menimpa kita itu menjadi terhalang. Ketika Anda bersyukur, potensi keburukan di hari itu bisa menjadi terhalang, teman-teman semua. Jadi bersyukur teman-teman setiap hari. Nah, lama-lama Anda akan ada rasa wajar untuk kemudian merasa berlimpah kayak gitu. Jadi Anda kayak yang sebelumnya merasa masa sih bakal bisa nggak sih aku dapat segini gitu. Nanti Anda lama-lama akan ngerasa wajar. Kenapa? Karena ya udara aja cuma itu kan dapat banyak Anda kan, dan Anda tidak merasa kekurangan. Maka lama-lama rezeki juga demikian, Anda tidak akan merasa kekurangan. Oke teman-teman semua, itu saja untuk melunasi hutang. Bagaimana melunasi hutang dengan kekuatan pikiran, silahkan praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.